Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perbuatan Tuhan bagi Elisabet yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 24 dan 25. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, liturgi Gereja Katolik menampilkan sosok-sosok yang terlibat dalam persiapan kelahiran anak Allah, yaitu Mesias yang dijanjikan oleh Allah sendiri berabad-abad lamanya. Penginjil Lukas mencoba menuliskan kesaksiannya dengan metodologi yang runtut dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia mengawali kesaksiannya tentang rencana keselamatan dari Allah dengan mengisahkan berita gembira dari Tuhan untuk Zakaria, suami Elisabet, yang pada waktu itu menjabat imam besar di Bait Allah. Berita gembira yaitu kelahiran Yohanes yang akan dilahirkan istri Zakaria, Elisabet, yang sudah tua dan mandul. Berita gembira yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Zakaria bagaikan lelucon di siang bolong bagi Zakaria. Mana mungkin itu bisa terjadi, sebab dirinya sudah tua dan istrinya sudah lanjut usia. Karena sikapnya yang tidak percaya itu, Zakaria dihukum menjadi bisu dan berlangsung hingga sampai pada suatu hari Tuhan membuat dia bisa berbicara kembali. Saudara-saudari terkasih, Zakaria menjadi bisu dan ia mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya di dalam Bait Allah. Dan beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kabar gembira yang disampaikan malaikat Gabriel itu nyata dan benar adanya. Elisabet yang sudah lanjut usianya dan disebutkan sebagai wanita yang mandul itu hamil dan segera menjadi ibu dari anak Zakaria, suaminya. Bagi wanita Yahudi, tidak memiliki anak atau keturunan adalah sebuah aib. Namun, menariknya, Zakaria dan Elisabet tergolong pasangan suami istri yang setia. Bahkan Zakaria tetap melayani Yahweh dalam Bait Allah dalam kondisi tanpa keturunan. Inilah jawaban atas kesetiaannya. Namun sayangnya, Zakaria tidak memiliki nalar ilahi terhadap ketetapan Yahweh
yang akan membuatnya menjadi ayah dari seorang putra, tetapi istrinya justru berbahagia sebab ia menjadi wanita yang terbebas dari aib karena disebut mandul. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, kata Elizabeth. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita berjumpa dengan sosok-sosok suci dalam masa pendidikan iman pada lingkar liturgi Advent. Sosok malaikat Gabriel, utusan Allah yang membawa kabar gembira untuk Sakaria yang baik dan setia. Sosok Sakaria yang sekalipun setia namun tidak percaya pada anugerah yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan arena itu ia dijadikan bisu. Sosok wanita tua bernama Elizabeth yang bahagianya bukan kepalang, sebab ia terlepas dari kutukan atau aib karena dia akan segera melahirkan seorang putra bagi suaminya Sakaria. Sosok malaikat Gabriel yang arti namanya kekuatan dari Allah menjadi pribadi yang diutus Allah kepada Imam Sakaria yang baik dan setia dengan mengabarkan bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Sakaria bukannya tidak bisa menerima, tetapi nalar sehatnya sebagai seorang lelaki tidak siap menerima anugerah dari Allah yang akan membuatnya menjadi seorang ayah. Ia menganggap kabar itu lelucon, tetapi ia tidak memperhatikan yang mengatakan itu. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Konsekuensi dari sikap Sakaria itu, ia dihukum menjadi bisu sampai kelak anaknya dilahirkan. Sosok Elizabeth yang dengan sumringah alias bahagia banget karena bisa hamil di usia senja dan akan menjadi ibu. Ia menjadi sosok yang malu-malu dan mengurung diri selama 5 bulan masa kehamilannya. Namun, akhirnya ia bersaksi juga. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara-saudari terkasih, pelajaran yang harus kita petik kisah kunjungan Gabriel kepada Sakaria ini adalah bahwa Allah memperhatikan hambanya yang baik dan setia mengabdi dan melayani dia. Namun justru pada saat seperti itu Sakaria tidak percaya pada kuasa Allah yang sanggup melakukan apa saja. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah sangat menghargai kesetiaannya. Namun, dia tidak bisa melihat anugerah yang diberikan kepadanya hanya karena nalarnya menolak kemungkinan bahwa ia akan bisa menjadi seorang ayah bagi anak yang akan dilahirkan istrinya, seorang wanita yang sudah tua dan mandul. Berbeda dengan Sakaria, Elizabeth
menyambut anugerah Tuhan itu dengan rasa syukur yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Pada masa Advent ini, kita diundang oleh Gereja Kudus untuk memiliki kesetiaan, untuk melayani dan menyembah Allah seperti Sakaria. Namun juga mensyukuri apapun yang Tuhan siapkan sebagai anugerah untuk kita seperti Elizabeth. Kalau kita punya masalah, datanglah pada Tuhan, percaya padanya, dan semuanya akan terjadi kepada kita. Apakah aku percaya kepada Allah yang sangat menghargai kesetiaan kita kepadanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Engkau mendidik kami untuk memiliki ketekunan, untuk mengabdi-Mu seperti Sakaria, namun juga memiliki sukacita iman karena anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami seperti Elizabeth. Bantulah kami mengandalkan Engkau, ya Allah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.